Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari kelas Vkom 4B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang strategi pembangunan berpusat pada rakyat. Adapun paradigma yang berkaitan dengan pembangunan yang berpusat pada rakyat ini ialah yang diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang dimana ekologi itu sendiri ialah sesuatu yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan rupanya ekologi manusia ini ialah ekosistem yang merupakan salah satu kajian yang dikaji oleh ekologi itu sendiri. Menurut Suharjani, ia mengatakan bahwa ekosistem dikaji oleh ekologi, sedangkan lingkungan hidup dikaji oleh ilmu lingkungan, yang landasan pokoknya adalah ekologi. Ekologi manusia dapat menjadi landasan berkembangnya paradigma dan sosiologi. Ekologi manusia dapat menjadi landasan untuk berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Landasan ilmu lingkungan adalah ekologi. Maka, ilmu lingkungan bisa disebut juga sebagai ekologi terapan atau applied ekologi, yaitu penerapan prinsip dan konsep ekologi dalam kehidupan manusia. Ilmu lingkungan di dalam paradigma pembangunan dikenal sebagai pembangunan berwawasan lingkungan atau environmental development. Adapun hubungan antara paradigma pembangunan yang mengatakan bahwa ekologi ini yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan dengan benda-benda non-hidup yaitu abiotik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekologi ialah tentang rumah tangga atau makhluk hidup yang hidup di dalam lingkungannya. Ekologi dan ekonomi ini hampir sama karena ekologi membahas tentang rumah tangga dan ekonomi ini membahas tentang pengelolaan rumah tangga. Dan tidak jarang apabila kita membahas tentang ekonomi akan berbenturan dengan pembahasan ekologi. Pembahasan ini tidak jarang untuk berbenturan, seolah-olah dua jaringan ini berada di dua jaringan yang berbeda. Pembangunan ini haruslah memposisikan rakyat sebagai pusat dari proses pembangunan yang harus bisa menguntungkan kedua belah pihak. Karena dalam konteks ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan kelompok yang rentan, dan meningkatnya pengangguran ini perlu untuk mendapatkan sebuah perhatian yang paling utama. Karena pengangguran ini adalah pengaruh utama yang dapat menyebabkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Contohnya seperti renggangnya ikatan sosial, kurang atau lemahnya hubungan dan nilai-nilai antara manusia. Seiring berkembangnya pembangunan yang berhubungan erat juga dengan ekonomi, maka berkembangnya juga pendekatan yang berpusat pada rakyat. Adapun model dari pembangunan yang berorientasi produk yang termasuk dalam model pembangunan yang memposisikan kebutuhan pemenuhan sistem produk yang lebih utama dibandingkan dengan kebutuhan rakyat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk pembangunan yang berpusat pada rakyat ini seperti industri dan bukan pertanian. Artinya, seperti yang kita ketahui bahwa pertanian adalah pencaharian mayoritas penduduk dunia. Untuk memperoleh pencaharian itu sendiri harus bertani, daerah pedesaan dan bukan daerah perkotaan. Adapun contoh pembangunan yang berpusat pada rakyat seperti ini. Adapun antara dua orang yang bekerja sebagai petani dan satu orangnya lagi bekerja sebagai pengindustri. Seorang petani akan pergi ke tempat di mana ia bisa bertani, bisa membuka lahan pertanian, memiliki tanah yang subur dan layak untuk dihuni. Dan disitulah petani akan mulai membuat yaitu kawasan pertanian. Biasa petani identik dengan daerah perbukitan. Sedangkan orang yang bekerja menjadi karyawan di bidang industri, maka ia cenderung akan ke kota untuk bekerja. Artinya ialah seorang akan membangun di mana ia bisa untuk mengembangkan apa yang ia miliki dan membangun suatu kawasan perindustrian di tempat yang dekat dengan perkotaan. Nah, menurut saya contoh ini cocok dengan pembangunan yang berpusat
pada rakyat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.